Ishtadda 'anhul bala, maka semakin kuat juga balanya, semakin kuat juga ujian dan cobaannya. Itulah informasi yang Allah sampaikan. Kemudian yang kedua, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bahwa orang beriman itu jangan mereka menganggap setelah mereka beriman kemudian tidak akan datang ujian. Al-fitnatu atin wala mahala, bahwa yang namanya ujian pasti akan datang dan tidak akan bisa dihindari, terkhusus bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nas ay yaqulu amanna, apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan mengucapkan kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji? Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Ada orang beriman lalu Allah biarkan mereka hidup penuh dengan kenyamanan, penuh dengan keenakan, penuh dengan kelezatan, tidak ada ujian, tidak ada bala, tidak ada fitnah. Sesuatu yang mustahil. Atas dasar ayat inilah sehingga para ulama di masa silam mereka senantiasa mempertanyakan diri mereka. Jikalau mereka dalam kesehariannya tidak mendapatkan bala, tidak mendapatkan ujian, mereka akan hisab diri mereka. Mereka akan tanyakan diri mereka. Dan mereka khawatir jangan sampai ketika tidak datang ujian menjadi tanda bahwasanya iman mereka belumlah seberapa. Menjadi tanda bahwasanya mereka belum dikatakan sebagai orang yang beriman sebenarnya. Karena dikatakan tadi bahwasanya ujian itu pasti akan datang kepada orang beriman. Nah, kalau seandainya ada orang beriman kemudian tidak mendapatkan ujian, atau ujiannya biasa-biasa saja, maka ini bertanda bahwasanya iman yang ada pada dirinya juga adalah iman yang biasa-biasa saja. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa laqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah memfitnah, kami telah uji orang-orang sebelum mereka, orang-orang sebelum kalian. Dari ujian itu Allah sebutkan di antara hikmahnya. Kenapa harus ada ujian? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin." Dari ujian itu Allah Subhanahu wa taala akan melihat siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta dalam keimanan. Dan betul bahwasanya umat-umat terdahulu bahkan terkadang ujian mereka lebih besar, lebih dahsyat dari ujian yang datang kepada umat setelahnya. Kalau kita berbicara tentang umat terdahulu, nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW beserta pengikutnya, ujian mereka luar biasa. Dari situ kita melihat bahwa ketika semakin besar ujian yang Allah berikan kepada umat terdahulu, menandakan bahwasanya mungkin agama mereka, iman mereka begitu kuat sehingga ujian datang bertubi-tubi. Coba lihat bagaimana ujiannya Nabi Musa alaihissalam. Dari kecilnya sudah mendapatkan ujian, harus berpisah dari ibunya bertahun-tahun lamanya. Kemudian diasuh oleh Fir'aun. Kemudian sampai beliau besar, diangkat menjadi seorang rasul, jadi seorang nabi, harus berdakwah, dan ketika beliau berdakwah mendapatkan ujian bertubi-tubi. Dikatakan pendusta, didustakan oleh kaumnya, dan yang ternyata mengikuti beliau juga sangat sedikit. Iya. Bahkan orang-orang yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam terancam nyawanya. Dan memang bahwasanya
kebanyakan daripada Bani Israel yang merupakan pengikut Nabi Musa, kebanyakan mereka disiksa oleh Fir'aun dan bala tentaranya, disiksa, bahkan dibunuhi. Iya. Coba lihat besarnya ujian yang Allah timpakan kepada umat terdahulu. Kemudian kalau kita melihat dari kisah yang pernah Nabi sampaikan kepada orang-orang saleh sebelum beliau, Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah kisahnya, sesungguhnya ada orang di masa dahulu, orang saleh, sampai rela mengorbankan jiwa raganya untuk mempertahankan agama. Sampai ada dikatakan dibelah badannya menjadi dua. Bukan cuma dibelah, digergaji badannya sampai terbelah dua. Itu semua yang mereka korbankan, mereka lakukan untuk mempertahankan agama yang ada pada diri mereka. Luar biasa. Kalau itu ujian kita hadapi, luar biasa. Mungkin tidak ada yang bertahan kecuali sangat sedikit. Kebanyakannya rela menjual agamanya, rela berpaling dari agama, rela meninggalkan agamanya hanya karena takut dengan ujian itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada orang di masa dahulu yang Nabi kisahkan dalam kisahnya, dalam hadisnya. Ada di antara manusia yang kemudian mereka dipaksa untuk murtad keluar dari agama Islam. Jikalau tidak, maka mereka akan disisir punggungnya menggunakan sisir terbuat dari besi, sampai merobek kulit-kulit mereka dan terlihat daripada tulang belulangnya. Dan itu terjadi. Dan yang paling parahnya, yang paling mengenaskannya, kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud, orang-orang di masa silam yang mereka beriman kepada Allah dan disiksa oleh seorang raja yang sangat bengis. Siapa yang tidak keluar dari agamanya, maka bersiap-siap akan dilemparkan ke dalam parit yang sudah dikobarkan api yang begitu besar. Dibuat sebuah parit yang sangat besar, kemudian dikobarkan api. Disitulah orang beriman diuji. Yang kemudian kata raja itu, "Man lam yarji' an dinihi faqtahimu aw yudhifu." Kata raja di masa itu yang sangat bengis mengatakan kepada tentara-tentaranya, siapa di antara mereka orang-orang beriman ini yang kemudian mereka tidak mau keluar dari agamanya, lemparkan mereka ke dalam api. Lemparkan mereka ke dalam api. Celupkan mereka, masukkan mereka hidup-hidup. Maka disitulah terlihat siapa saja yang jujur dalam keimanannya. Maka semua orang beriman di masa itu rela mengorbankan dirinya, rela menjatuhkan ke dalam api untuk menyelamatkan agamanya, untuk mempertahankan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah gambaran yang Nabi gambarkan kepada kita tentang ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat-umat terdahulu. Sebagaimana Allah sampaikan tadi, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, sungguh kami telah menguji umat-umat terdahulu, orang-orang sebelum kalian. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, agar supaya Allah mengetahui siapa yang jujur dalam keimanan dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladhina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib.
Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga? Apakah kalian mengira dengan amalan kalian, dengan iman kalian, dengan ibadah kalian yang begitu sedikit, apakah kalian mengira akan masuk surga dengan ibadah yang sangat sedikit itu? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, sementara belum sampai kepada kalian sebuah ujian yang pernah menimpa orang sebelum kalian. Jadi apa artinya itu? Apa artinya? Ternyata ujian yang Allah berikan kepada umat ini tidak sebanding dengan ujian umat-umat terdahulu. Tidak sebanding. Ujian kita itu zaman sekarang apa? Kebanyakannya faktor ekonomi, kebanyakannya ujian rumah tangga, kebanyakannya ujian utang piutang, kebanyakannya ujian tentang seperti itu, sekitar itu. Itu ujian kita di masa sekarang. Iya. Dan Allah sampaikan kepada kita, apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga sementara belum sampai kepada kalian sebuah ujian yang pernah menimpa umat terdahulu? Apa ujiannya? Bagaimana siksaannya? Bagaimana hukumannya? Bagaimana cobaannya yang Allah berikan kepada umat terdahulu? Massahumul ba'sa wad dharra. Mereka ditimpa kejelekan di atas kejelekan, ditimpa musibah di atas musibah. Iya. Wazulzilu, ditambah lagi bumi mereka digoyang dan digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Terjadi gempa bumi yang sangat hebat. Iya. Coba lihat bagaimana Allah membinasakan kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kaumnya Nabi Lut Allah binasakan. Allah berikan hukuman kepada mereka luar biasa. Allah berikan dalam Al-Quran di beberapa ayat, dalam surah Hud, dalam surah Al-Hijr. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami siksa kaumnya Nabi Lut ini, kami angkat itu negeri mereka, kemudian kami angkat ke atas langit, kami balik, kemudian kami hempaskan ke dalam bumi dalam keadaan mereka masih hidup. Disebutkan dalam kisah, dalam sejarahnya, dan kisahnya disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa kaumnya Nabi Lut yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang negeri mereka diangkat oleh Allah dan dibalik, kemudian dihempaskan ke daratan. Itu sampai mengerikannya, anjing-anjing mereka sampai berteriak-teriak, dan ayam-ayam di sekitar mereka itu sampai berkokok, sangat hebat. Kemudian dihempaskan ke bumi. Setelah mereka dihempaskan ke bumi, dilempari dengan batu lagi, dilempari dengan batu lagi. Itu siksaan, itu hukuman kepada orang yang durhaka, kepada orang yang menyimpang, kepada orang yang menyelisihi. Dan juga datang ujian kepada orang yang beriman, orang yang taat, orang yang saleh. Dan ujian mereka besar juga. Iya. Nah, sekarang tinggal kita bikin perbandingan. Jadi kalau kita diuji dengan ujiannya umat-umat terdahulu, subhanallah, mungkin barangkali tidak ada yang bisa bertahan di atas imannya kecuali qalil, kecuali sangat sedikit. La haula wala quwwata illa billah. Kita melihat bagaimana ujian yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ujian yang begitu besar, ujian di atas ujian, cobaan di atas cobaan. 10 tahun mereka rasakan di atas penindasan, kezaliman, ketidakadilan. Mereka merasakan bagaimana kebegisan orang Yahudi. Mereka merasakan bagaimana kebejatan orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan semisalnya. Mereka ditimpa dengan
peperangan, mereka ditimpa dengan ujian, kelaparan, kehausan, mereka ditimpa dengan ujian, hilangnya keamanan, hilangnya stabilitas negara, tidak ada keamanan. Yang ada tangisan setiap hari didengarkan, yang ada setiap harinya mereka berteriak meminta bantuan kepada negara-negara yang lain. Banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu disebabkan karena orang tua mereka pergi meninggalkan mereka, meninggal dunia. Banyak perempuan menjadi menjanda karena kehilangan suami. Betapa banyak harta-harta yang melayang, gedung-gedung yang menjadi tanah rata. Mereka kelaparan, mereka kehausan. Ujian seperti itu saja, kalau seandainya menimpa kita, nasallallahu alaihi wasallam, semoga tidak terjadi. Semoga tidak terjadi. Semoga tidak terjadi. Semoga Allah berikan kepada kita, kepada negeri kita, tanah air kita yang kita sayangi, yang kita cintai ini, Allah berikan keamanan, Allah berikan kesejahteraan, Allah damaikan negerinya, Allah damaikan Allah damaikan penduduknya. Ujian seperti itu saja, kalau seandainya Allah timpakan kepada sebagian di antara kita, entah bagaimana nasib kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka dari sini harus ada panggilan keimanan, harus ada pembuktian bahwasanya apa yang mereka rasakan harus kita rasakan juga. Kesedihan yang mereka rasakan setidaknya harus kita rasakan juga. Apa yang mereka alami berupa ketakutan, kesedihan, kekhawatiran, setidaknya harus kita rasakan juga. Iya. Kalau sedang berkumpul dengan keluarga, ingat-ingat banyak kaum muslimin di luar sana, terkhusus di Palestina, mereka tidak bisa berkumpul dengan keluarganya. Ingat-ingat jangan kemudian hanya perkumpulan dengan keluarga mengakibatkan kita lupa dan kufur nikmat, sehingga banyak tertawa terbahak-bahak, kemudian melupakan akhirat, melupakan nikmat dan lain sebagainya. Dari sini harus ada panggilan keimanan untuk bagaimana setidaknya kita memberikan bantuan kepada mereka, bantuan kepada saudara-saudara kita. Jika tidak bisa membantu secara materi, maka kita punya kedua tangan, kita punya satu lisan yang dengannya kita bisa bermunajat, dengannya kita bisa berdoa, meminta kepada Allah di dalam sujud-sujud, di dalam salat kita, di waktu-waktu mustajabah, sepertiga malam terakhir, di hari Jumat setelah ba'da asar, antara adzan dan iqamah. Gunakan waktu-waktu terbaik, gunakan waktu-waktu mustajabah. Jadikan sujud-sujud Anda untuk senantiasa mendoakan kaum muslimin yang sedang tertindas, yang sedang terzalimi, yang sedang tersakiti. Banyak di antara mereka sampai hari ini menangis, mengharapkan bantuan, mengharapkan uluran tangan, mengharapkan doa-doa dari kaum muslimin yang lainnya. Bukti keimanan sekarang harus dilihat. Disinilah teruji siapa yang betul mengklaim dirinya sebagai orang yang beriman. Maka konsekuensi keimanan itu harus terlihat pada dirinya dengan cara mendoakan saudaranya yang lain yang sedang mendapatkan kesulitan, mendoakan saudaranya yang lain yang sedang mendapatkan ujian. Kita tidak bisa bayangkan jemaah sekalian, kalau seandainya kita hidup di sebuah negeri, yang setiap harinya, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap
setiap harinya senantiasa dihantui dengan kekhawatiran. Ada peperangan, ada pertumpahan darah. Dia bisa dia bayangkan itu. Bagaimana mengerikannya. Tentunya nikmat makan itu tidak berasa lagi. Tentunya nikmat harta tidak menjadi ada artinya. Tidak ada lagi artinya nikmat harta jikalau seorang diliputi dengan kekhawatiran. Khawatir akan istrinya, khawatir akan anaknya, khawatir akan keamanannya. Disebabkan karena terjadinya peperangan, tumpahan darah dan lain sebagainya. Kita saja dulu waktu di Yaman, alhamdulillah kita pernah belajar di Yaman. Tahun 2010 kita pernah belajar di Yaman, di Darul Hadith Damaj. Kebetulan qadarullah wa masya'afal di tahun 2010 itu pernah terjadi peperangan. Itu pun peperangan bukan di sekitar, bukan penduduk, bukan seorang pelajar. Peperangan terjadi antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, dekat dengan wilayah kita. Dekat dengan wilayah kita. Suara tembakan, suara dentuman bom biasa kita dengarkan. Itu saja sudah mengganggu. Itu saja sudah memunculkan kekhawatiran. Peluru-peluru yang melayang sudah biasa kita lihat. Dentuman rudal, dentuman bom sudah biasa kita dengarkan. Itu saja sudah luar biasa. Membuat nikmat keamanan separuhnya hilang. Iya, separuh keamanan hilang karena dihantui dengan kekhawatiran, dihantui dengan kecemasan. Mau makan tidak nyaman, mau beribadah tidak nyaman, mau berkumpul dengan teman-teman tidak nyaman. Selalu dihantui dengan kekhawatiran. Kemudian gambarkan bagaimana dengan kesedihan, dengan ujian, dengan cobaan yang dirasakan dengan saudara-saudara kita di Palestina, luar biasa. Banyak anak-anak yang menangis sampai hari ini. Banyak orang tua yang menangis karena kehilangan anaknya. Banyak para pemuda yang kemudian mereka kehilangan karib kerabatnya, kehilangan teman-temannya, bahkan kehilangan rumahnya. Iya. Luar biasa ujian itu. Kemudian buktikan keimanan kalian. Buktikan persaudaraan kalian bahwasanya jika kalian mengklaim bahwa kita adalah saudara mereka, kita adalah saudara mereka, kita adalah teman mereka, kita adalah kerabat mereka, kita adalah kita satu agama, satu keyakinan, maka buktikan keimanan tersebut, buktikan persaudaraan tersebut dengan mendoakan mereka. Iya, sisipkan doa-doa terbaik untuk mereka. Jikalau anda sedang salat, jangan lupakan mereka. Sisipkan sedikit agar supaya kelak di kemudian hari, jikalau anda ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan, sejauh mana engkau membantu saudaramu di Palestina? Sejauh mana bantuanmu, doamu kepada saudara-saudaramu yang sedang tertindas, yang sedang terzalimi? Engkau melihat, engkau menyaksikan di media sosial, stasiun televisi, bagaimana kaum muslimin mereka dirampas hartanya, kehilangan harta-harta mereka. Kemudian anda hanya bisa bersedih, kemudian tidak memberikan bantuan, tidak secara materi, tidak secara doa. Nasallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita belajar tentang pentingnya menjaga nikmat keamanan. Bahwa ternyata nikmat yang kurang kita syukuri adalah nikmat keamanan. Dan bentuk tidak mensyukurinya bahwa banyak di antara kaum muslimin sudah merasakan nikmat keamanan,
aman pada negerinya, aman pada masyarakatnya, aman pada lingkungannya, aman pada keluarganya. Tidak ada huru-hara, tidak ada peperangan, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada kerusakan. Kemudian keamanan tersebut mereka habiskan pada perkara maksiat dan dosa. Mereka gunakan pada perkara-perkara yang sia-sia. Habis waktu mereka dengan dosa dan maksiat. Habis waktu mereka dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Habis waktu mereka dengan meninggalkan perintah, terjatuh pada hal-hal yang diharamkan. Benar kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghmurun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang sering ditelantarkan oleh banyak manusia. Nabi menggunakan bahasa an-nas, manusia, agar supaya kita pahami bahwasanya manusia di sini mencakup muslimnya ataukah yang kafirnya, yang taatnya ataukah yang tidak taat, yang saleh ataukah tidak saleh, yang muslimnya ataukah kafirnya. Banyak di antara manusia yang kemudian menelantarkan dua nikmat tersebut. Apa dua nikmat itu? As-sihhat wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Inilah nikmat keamanan. Dan dari sini juga kita belajar tentang bagaimana benarnya sabda Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirri, mu'afan fi jasadi, wa 'indahu qutu yawmi, faka'annama hizatahu dunya bihadafiriha." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang merasakan keamanan pada keluarganya di pagi harinya, barang siapa yang mendapatkan keamanan pada keluarganya, lingkungannya di pagi harinya, di pagi hari kita terbuka, kita terjaga, kita terbangun dalam keadaan sehat, aman pada keluarga, lingkungan, tempat, daerah kita aman. Tidak ada suara dentuman bom, tidak ada suara peluru, tidak ada suara yang menyeramkan, tidak ada. Kata Nabi, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Barang siapa yang di pagi harinya aman pada lingkungannya, pada keluarganya, pada daerahnya, pada tempat tinggalnya, pada negerinya, aman dia. Mu'afan fi jasadi. Dan barang siapa yang di pagi harinya, dia terbangun di pagi harinya dari tidurnya dalam keadaan sehat jasadnya, sehat fisiknya, tidak ada penyakit yang mengkhawatirkan, tidak ada penyakit yang menggerogoti jiwanya, tidak ada penyakit yang membahayakan tubuhnya. Sehat dia, bisa berjalan, bisa beraktivitas, bisa berkumpul dengan teman-teman, dengan keluarga, bisa beraktivitas mencari nafkah. Mu'afan fi jasadi, sehat pada jasadnya, sehat pada tubuhnya, sehat pada jasmaninya. Wa 'indahu qutu yawmi, dan dia punya makanan untuk satu hari. Masya Allah, punya makanan untuk satu hari, luar biasa. Dan saya pikir untuk kita semua yang hadir di sini, ya saya berbaik sangka ya, hampir di antara kita punya stok makanan sampai untuk berbulan-bulan. Ya paling tidak kita punya stok makan sampai 1 bulan ke depan. Iya. Kata Nabi, barang siapa yang aman pada lingkungannya di pagi harinya, sehat tubuhnya, kemudian dia punya makan untuk 1 hari saja, kata Nabi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka seakan-akan dunia beserta isinya telah ditumpulkan oleh orang itu. Dunia dengan segala isinya, dunia dengan segala kelezatannya, dunia dengan segala kenikmatannya. Kapan ada seorang hamba telah mengumpulkan 3 nikmat ini, seakan-akan dia telah mengumpulkan dunia dengan segala isinya. Artinya
Nikmat keamananlah yang paling besar, mengalahkan nikmat harta, mengalahkan nikmat anak, mengalahkan nikmat istri, mengalahkan nikmat yang lainnya. Itulah nikmat keamanan, itulah nikmat kesehatan. Iya. Dan itulah nikmat waktu luang. Bersama dengan besarnya nikmat ini, kata Nabi, banyak di antara manusia yang menelantarkannya. Iya. Banyak di antara manusia yang menelantarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah Al-Maidah, yang mana ayat tersebut berisi tentang perintah untuk saling membahu-membahu, untuk saling membantu antara satu dengan yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong-menolonglah kalian, bahu-membahulah kalian, tolong-menolong kalian, saling berta'awun kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Iya. Setidaknya jika kita tidak bisa memberikan bantuan secara materi kepada masyarakat kaum muslimin yang di Palestina, setidaknya ada doa yang kita berikan sebagai wujud mengamalkan ayat ini. Tolong menolong dalam kebaikan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Allah, kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sampai dia cintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kita cinta, kita senang untuk bisa mendapatkan nikmat keamanan, nikmat harta, nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat ketenangan, maka harusnya kita pun cinta dan kita senang agar supaya nikmat ini dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Iya. Dari video yang sering saya dapatkan, entah videonya benar atau tidak, yang banyak kemudian menampilkan anak-anak di Palestina yang mereka kelaparan, kehausan, sampai tidak makan berhari-hari. Sampai tidak makan berhari-hari. Kemudian datang bantuan, kemudian mereka berebut layaknya orang-orang yang tidak pernah mendapatkan makanan. Subhanallah. Kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia cinta untuk saudaranya seperti apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana Anda ingin mendapatkan nikmat, Anda senang jikalau nikmat tersebut sampai kepada diri kalian, kepada diri Anda, maka harusnya Anda juga senang apabila nikmat tersebut sampai kepada orang lain. Iya. Doakan kepada saudara kita agar supaya diberikan makanan, diberikan minuman, diberikan kesejahteraan, dijauhkan dari gangguan orang Yahudi, al-anjas, wal-arjas, orang najis seperti orang-orang Yahudi ini, keluarganya kera-kera dan babi. Allah hilangkan kesusahan mereka dari kaum muslimin yang tertindas. Allah angkat musibah mereka. Doakan. Iya. Gunakan waktu mustajabah tadi, angkat tangan, doakan mereka. Sekali, dua kali, tiga kali, semakin besar, semakin banyak doa-doa kalian yang Anda selipkan untuk orang-orang yang tertindas di berbagai belahan dunia, maka menandakan semakin kuat keimanan Anda. Iya, semakin kuat keimanan. Menunjukkan bahwasanya Anda betul-betul menyatakan bahwa Anda bersaudara dengan kaum muslimin dimanapun, sehingga Anda mendoakan kebaikan kepada mereka. Iya. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya kita dengan kaum muslimin yang ada di Palestina hakikatnya bersaudara. Dan orang yang bersaudara itu saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu ma baina akhwaykum." Sesungguhnya orang beriman antara satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Kita semuanya bersaudara. Kalau bersaudara, bagaimana konsekuensinya? Saling membantu, saling menguatkan, saling mendoakan. Coba ingat kalau seandainya kita punya saudara di Jakarta, Surabaya, atau dimanapun, kita dengarkan informasinya bahwa dia sedang kesulitan. Apa yang kita bikin? Kita bantu dia, transferkan uang, berikan bantuan, berikan diri. Itu saudara nasab, saudara senasab. Dan ternyata saudara atas dasar keimanan jauh lebih berharga daripada saudara senasab. Iya, saudara atas dasar keimanan, atas dasar ketakwaan jauh lebih berharga daripada saudara atas dasar kekeluargaan. Iya, jauh lebih berharga. Kenapa? Karena terkadang saudara senasab itu tidak bermanfaat dan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala jika satunya beriman, satunya tidak beriman. Tidak bermanfaat lagi itu hubungan nasab. Tidak bermanfaat. Perhatikan bagaimana kisahnya Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau mengajak putranya untuk naik ke atas perahu yang sudah beliau bikin, karena beliau mendapatkan wahyu bahwasanya umatnya beliau akan dibinasakan oleh Allah dengan adanya banjir bandang. Akan diberikan wahyu kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah perahu untuk menampung semua kaum-kaumnya. Setelah datang banjir bandang dan Nabi Nuh beserta kaumnya naik semuanya dari perahu, tinggallah putra beliau yang belum sempat naik. Maka Nabi Nuh alaihissalam atas dasar cintanya, kasih sayangnya beliau kepada anaknya, beliau masih mengajak juga, "Ya bunayya irkam ma'ana." Wahai anakku, segera naik bersama kami. Segera naik di atas perahu. Wala takum ma'al kafirin. Janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Naik bersama kami, naik di atas perahu. Apa jawabnya anaknya? Apa jawabnya putranya Nabi Nuh alaihi salam? Qala sa'awi ila jabalin yahsimuni minal ma'. Tidak, wahai ayahanda. Di saat yang paling genting sekalipun, anaknya saking kufurnya kepada Nabi Nuh dan saking kufurnya kepada Allah, tidak mau menerima bantuan ayahnya. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak, wahai ayahanda, saya akan naik ke atas gunung yang bisa menyelamatkan saya dari banjir ini. Saya akan naik. Apa jawabnya Nabi Nuh alaihi salam? Qala la 'asimal yawm. Qala la 'asimal yawm min amrillah illa man rahim. Wahai anakku, sesungguhnya tidak ada yang bisa selamat pada hari ini kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kata Allah, "Fakana minal mughraqin." Maka anaknya pun kami tenggelamkan ke dalam lautan. Kami ikutkan dia bersama orang yang tenggelam karena dia durhaka, karena dia kufur, tidak taat kepada ayahnya, tidak beriman kepada Allah. Intinya, di akhir kisah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana permintaan Nabi Nuh. Permintaan Nabi Nuh. Beliau berdoa kepada Allah seraya mengatakan, wahai Allah, selamatkanlah anakku, innahu min ahli. Sesungguhnya dia termasuk dari anakku, termasuk dari keluargaku. Ini syahidnya, ini intinya ini. Ada hubungan kekeluargaan antara Nabi Nuh dengan anaknya, hubungan yang karena nasab. Tapi hubungan nasab ini Allah putus disebabkan karena tidak sama keimanannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia bukan lagi anakmu. Allah putus hubungannya.
Allah putus hubungannya, terputus hubungan nasab disebabkan karena beda keyakinan, beda agama. Kata para ulama dari sini menunjukkan bahwasanya hubungan persaudaraan atas dasar keimanan jauh lebih berharga, jauh lebih berarti daripada hubungan karena kekeluargaan, karena hubungan nasab. Iya, bayangkan seperti yang saya sebutkan tadi, kalau seandainya kita punya keluarga, saudara, senasab, yang kemudian mereka mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mendapatkan duit, apa yang kita ingin? Segera kita berikan bantuan. Oh ya, gas, siap, saya akan bantu. Padahal saudara senasab itu, yang ternyata saudara senasab tidak jauh lebih berharga daripada saudara atas dasar keimanan. Harusnya bantuan, harusnya pertolongan, harusnya doa kebaikan lebih besar kita berikan kepada saudara-saudara seiman. Iya. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebagai penutup kajian kita di sore hari ini, ingin kami sampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan tentang sebuah keutamaan bagi mereka yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, "Ma min mu'minin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malik al-muwakkal amin wa laka bimithlihi wa da'watul muslim li akhihi al-muslim fi dhahril ghaib mustajabah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang yang beriman pun yang dia mendoakan saudaranya, sesama sesama muslim, sesama mukmin, kecuali malaikat akan mengatakan kepadanya, amin, dan bagimu seperti apa yang kamu minta. Tidak ada seorang mukmin pun yang mendoakan saudaranya sesama mukmin yang lainnya bi dhahril ghaib, dia doakan tanpa sepengetahuan saudaranya, kecuali malaikat akan mengatakan kepada orang tersebut, amin wa laka bimithlihi, amin, semoga Allah kabulkan, dan bagimu seperti apa yang kamu minta. Bagimu seperti apa yang kamu minta. Jika seandainya kita doakan kebaikan untuk saudara kita dengan beragam kebaikan, itu artinya yang pertama kita doakan kebaikan untuk saudara kita, dan yang kedua itu artinya kita doakan kebaikan untuk diri sendiri. Dua manfaat yang kita dapatkan jika kita mendoakan saudara kita sesama muslim tanpa sepengetahuan mereka. Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala dengan mendoakan kebaikan untuk orang lain, dan manfaat yang kedua, kita pun akan mendapatkan manfaatnya. Kita akan mendapatkan manfaatnya. Itu artinya kita mendoakan diri kita sendiri. Coba bayangkan kalau seandainya kita berdoa untuk saudara kita di Palestina, semoga Allah memberikan kepada mereka kesejahteraan, keamanan, diberikan makanan, diberikan minuman, Allah jauhkan mereka dari gangguan orang-orang Yahudi. Itu semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Akan kembali kepada diri kita sendiri. Iya. Karena jangan bakhil, jangan kikir untuk mendoakan kebaikan sesama muslim. Apakah kepada masyarakat Palestina ataukah kepada muslim yang lainnya? Jikalau kita mengetahui ada saudara kita yang sedang tertindas, sedang terzalimi, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, jangan kikir untuk mendoakan kepada mereka. Iya.
Semoga Allah memudahkan urusan tak saudara. Itu artinya kita doakan diri kita sendiri agar supaya dimudahkan urusan. Karena setiap kali kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita sesama muslim, maka malaikat akan mengatakan amin wa laka biiznihi. Amin. Semoga Allah mengabulkan dan bagimu dari semisal apa yang kamu ucapkan. Luar biasa. Berarti semakin banyak doa yang kita berikan, maka semakin banyak juga doa yang kita berikan kepada diri kita sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Baik, semoga yang singkat ini bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Dan tentunya sebelum kita mengakhiri majelis kita di sore hari ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita dan menjaga nikmat keamanan ini. Allah Subhanahu wa taala langgengkan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat persaudaraan, nikmat keamanan, nikmat kesejahteraan, nikmat waktu luang. Jadi semua nikmat Allah berikan kepada kita, kita memohon kepada-Nya agar supaya nikmat tersebut terus ditambah olehnya. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keperkasaannya, bi annahu as-sami'ul 'alim, bi annahu al-'azizul qawiyyul matin, agar Allah Subhanahu wa taala segera membinasakan orang-orang Yahudi, menghancurkan mereka, membinasakan mereka, sebagaimana mereka telah membinasakan saudara-saudara kita di Palestina tanpa perasaan, tanpa jiwa kemanusiaan. Innahu lidzalika wal qadiru 'alaih. Dan tentunya saya kembali mengajak kepada teman-teman sekalian, walaupun jumlah kita sedikit, tapi jikalau doa tersebut senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong, untuk membela, menolong saudara-saudara kita di Palestina, maka doa yang sedikit ini mungkin barangkali Allah bisa kabulkan, sehingga kaum muslimin di Palestina Allah segera angkat musibahnya, Allah segera angkat ujiannya, dan mereka bisa mendapatkan dari apa yang kita dapatkan seperti sekarang ini. Baik, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.